Kami tidak percaya dengan yang kami lihat di perairan sekitar Crimea saat ini. Kapal armada bayangan Rusia yang katanya tidak ada sedang diserang habis-habisan. Berkali-kali Ukraina menyerang. Ini adalah kampanye brutal penenggelaman kapal yang tercatat sebagai serangan drone terbesar dalam sejarah Angkatan Laut. Kapal suplai dan kapal tanker bahan bakar Rusia begitu saja menghilang, lenyap oleh api dan asap. Dan yang paling menarik, Putin tak berdaya menghentikannya, sementara Ukraina semakin dekat membebaskan Crimea tiap hari. Bagaimana kita tahu Putin tak bisa berbuat apa-apa? Hasil Ukraina membuktikan hal itu. Kita telah menyaksikan kehancuran selama seminggu yang menandakan perubahan besar strategi Angkatan Laut Ukraina. Kita mulai pada tanggal 7 Juli. Saat itu beredar kabar Ukraina sukses melancarkan serangan berdampak industri. Sedikit bocoran, ini adalah yang terkecil dari 5 hari serangan itu. 8 kapal tanker bahan bakar Rusia di Laut Azov terkena serangan drone Ukraina bersama dengan sebuah feri yang digunakan untuk mengirim pasokan ke Crimea dan sebuah kapal kargo kering dengan tugas yang sama. Armada bayangan sedang meninggalkan wilayah tersebut. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, menulis di Telegram, seraya menambahkan, pertempuran untuk bahan bakar ke Crimea di Laut Azov masih berlanjut. Itu petunjuk mengapa Ukraina melakukan ini. Isolasi semenanjung, Crimea adalah tujuannya. Karena jalur darat terputus, Ukraina kini fokus pengiriman lewat laut. Jika ini adalah serangan yang terisolasi, itu tetap akan menjadi hal besar bagi Ukraina. Tidak hanya akan memperburuk krisis bahan bakar di Crimea yang sudah begitu parah, hingga tentara Rusia pun diberitahu bahwa mereka sekarang hanya boleh menyalakan kendaraan mereka jika akan menjalankan misi tempur. Tetapi serangan ini juga mengirimkan sebuah pesan. Drone Ukraina tidak hanya bisa mencapai Laut Azov, tetapi juga melakukan serangan tepat di dekat jembatan Kerch yang merupakan satu-satunya jalur keluar dari Crimea bagi ratusan ribu penjajah Rusia. Namun Ukraina masih punya kejutan lain, jauh lebih banyak lagi. Layaknya pesulap, Ukraina membuat kapal armada bayangan Rusia lenyap di seluruh Laut Azov. Pada 8 Juli muncul laporan baru. Kali ini 9 kapal tanker terkena serangan di Laut Azov, lapor Brovdi, sehingga Ukraina mencatat total 17 kapal tanker yang berhasil dijatuhkan dalam 2 hari. Siap menyaksikan pertarungan bayangan berikutnya? Tanya Brovdi dalam postingan Telegram bernada mengejek untuk menandai hari serangan itu. Siap? Putin telah menyaksikannya. Ia dipaksa melihat kapal tanker bahan bakar terbakar, sementara pertahanan udara Crimea miliknya tampak tak mampu berbuat apa-apa. Ukraina memiliki strategi Muito untuk melemahkan logistik Rusia di seluruh wilayah Crimea, dan kini semakin jelas bahwa serangan drone terhadap truk bahan bakar hanyalah permulaan. Kini kapal tanker turut jadi sasaran. Rusia mungkin berharap bisa mendapatkan jeda pada saat ini. Kalau begitu, Ukraina tak akan memberi jeda sama sekali. Pada 9 Juli, New Voice of Ukraine melaporkan bahwa Ukraina melancarkan serangan semalam lagi dengan target kali ini adalah 12 kapal tanker minyak armada bayangan Rusia bersama dengan sebuah kapal kargo kering dan sebuah kapal tunda. Kami mulai kehilangan hitungan. Selain masalah minyak Rusia, Ukraina juga menyerang terminal minyak Yuk Rossi di Bataisk, Oblast Rostov, Rusia malam itu. Terminal ini adalah bagian rantai pasokan ekspor bahan bakar Rusia dan juga memasok bahan bakar untuk penjajah Rusia di selatan Ukraina. Jadi Ukraina tidak hanya menyerang kapal armada bayangan, tapi juga menghancurkan sumber bahan bakar Rusia. Namun, masih ada jauh lebih banyak kapal lain yang menyusul. Tanggal 10 Juli membawa serangkaian serangan lain yang benar-benar menghancurkan kapal armada bayangan yang secara teknis seharusnya tidak ada. Tanggal 10 Juli terjadi eskalasi lain ketika drone Ukraina menyerang 13 kapal armada bayangan. Sebagai bonus, drone-drone itu juga menyerang daratan utama Crimea dan melumpuhkan 5 gardu listrik yang penting bagi pasokan listrik Rusia di semenanjung tersebut. Kerusakan gardu listrik menyebabkan pemadaman dan pengalian arus. Namun yang utama di sini adalah kapal-kapal itu. 10 kapal tanker minyak, 1 feri, 1 kapal kargo curah, dan 1 kapal tunda laut diserang drone Ukraina. Pada titik ini, sudah jelas bahwa Ukraina telah merencanakan serangan terkoordinasi yang berlapis-lapis dan sangat brilian. Laut Azov kini jadi zona maut bagi kapal yang berani melintasinya. Dalam 24 jam yang sama saat serangan di Azov pada 10 Juli, drone Ukraina juga menghantam 1.660 target musuh lainnya dan menewaskan 426 tentara. Ini bagian dari kampanye yang menargetkan jalan, jembatan, dan jalan raya menuju Crimea.
Sebuah kampanye yang telah memaksa Rusia untuk mengurangi lalu lintas kargo militer darat sebesar 71% menurut Brovdi. Kebingungan dan kalang kabut, para penjajah Rusia pasti berharap atau bahkan hampir memohon agar badai serangan itu berhenti. Tidak berhenti, Ukraina masih menyimpan senjata pamungkasnya. Pada 11 Juli, serangkaian serangan malam berikutnya menghantam 21 kapal tanker minyak Rusia di wilayah Laut Azov, bersama dengan 2 kapal kargo kering, 4 kapal tunda, dan 1 kapal khusus. Brovdi mengejek di Telegram bahwa armada kapal tanker bayangan mereka makin menyusut. Tentu saja memang begitu. Puluhan kapal telah diserang oleh drone. Kapal-kapal yang bersembunyi dalam bayang-bayang kini telah terungkap dan sekarang terbakar. Badai api pada 11 Juli kini tercatat sebagai operasi drone maritim terbesar yang pernah dilakukan Ukraina, lapor media United 24. Dan sebagai bonus tambahan, Ukraina juga dengan baik hati menghancurkan 53 target militer lainnya di seluruh Crimea, sementara 21 kapal tanker dan beberapa kapal armada bayangan lainnya terbakar di Laut Azov. Ukraina telah menemukan saklar untuk mematikan Crimea dan mereka baru saja membalik saklar itu. Bagaimana bisa lebih buruk? Para kroni Kremlin Putin mungkin berpikir begitu saat melihat api menyebar di kapal armada bayangan mereka. Ukraina punya jawabannya pada 12 Juli. Benar, satu malam lagi serangan ke armada bayangan. Kali ini jumlahnya sedikit lebih kecil dari yang terlihat pada 7 Juli. Menurut Kiev Independent, hanya 14 kapal armada bayangan yang tenggelam, termasuk 10 kapal tanker minyak dan 4 feri. Brovdi mengatakan serangan-serangan ini menandai akhir dari sepekan di mana Ukraina menyerang kapal Rusia di Laut Azov setiap 112 menit. Kami bisa mengatakan bahwa Rusia akhirnya bisa bernapas lega. Kami mungkin salah tentang itu. Kami menulis naskah ini pada 13 Juli dan kami cukup yakin akan ada lebih banyak laporan serangan besok. Keesokan dan hari-hari berikutnya, kampanye tanpa henti ini bertujuan mengisolasi Crimea dan menghancurkan armada bayangan. Dan kita bahkan tidak harus hanya mempercayai kata-kata Ukraina tentang apa yang sedang terjadi. Ada bukti di luar pernyataan Telegram Brovdi. Satelit milik NASA yang melacak kebakaran aktif dan titik panas telah menyoroti kebakaran di seluruh Laut Azov selama beberapa hari terakhir. Kita tahu penyebab kebakaran itu, yaitu kapal armada bayangan terbakar setelah diserang drone. Dunia sangat memperhatikan Iran yang menutup Selat Hormuz, dan itu memang pantas. Tetapi yang kita lihat pada bulan Juli ini adalah Ukraina melancarkan serangan drone yang jauh melampaui apapun yang pernah dilakukan Iran. Selat Kerch telah menjadi zona terlarang bagi pelayaran Rusia. Armada bayangan semakin mengecil, dan setiap kapal yang menjadi target Ukraina berada di lokasi yang sangat spesifik yang terkait dengan strategi keseluruhan Ukraina untuk mengisolasi Crimea. Laut Azov terhubung ke Laut Hitam melalui Selat Kerch. Di atasnya terdapat jembatan yang tadi sudah kita sebutkan. Kapal-kapal yang diserang Ukraina membawa minyak, gandum, pasokan, dan lainnya melalui Selat Kerch ke Laut Hitam, lalu ke Crimea atau daratan utama Ukraina, atau sebaliknya. Kapal-kapal bergerak melewati Laut Azov menuju perairan internasional. Apa yang sebenarnya dilakukan Ukraina di sini adalah menciptakan blokade, mirip dengan yang kita lihat di Selat Hormuz, hanya saja ini jauh lebih eksplosif. Dan blokade itu memberikan dampak. Rusia harus melakukan langkah yang sebenarnya tak mereka inginkan. Sebelum kami jelaskan langkahnya, kami ingatkan Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe jika Anda merasa channel kami bermanfaat. Jadi inilah langkah besarnya. Rusia terpaksa menghentikan pengiriman melalui kanal Don Azov yang menghubungkan sungai Don melalui Laut Azov. Itu buruk bagi Rusia. Negara ini merupakan salah satu eksportir gandum terbesar dunia dan seperempat penjualannya lewat kanal ini. FSB Rusia telah mengumumkan bahwa tidak ada permintaan untuk melintas melalui Selat Kerch yang akan diterima mulai pukul 18.10 waktu setempat pada 10 Juli. Belum ada kepastian kapan penghentian pengiriman dicabut. Kemungkinan besar akan dicabut jika drone Ukraina berhenti menyerang kapal armada bayangan di Laut Azov. Kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat sangat kecil. Lebih banyak kapal armada bayangan akan hangus. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kampanye Ukraina di Laut Azov, dan tidak satu pun dari hal itu yang baik bagi Rusia, sementara mereka hanya bisa berdiri tanpa daya ketika semakin banyak kapal armada bayangan mereka yang rusak dan tenggelam. Pertama, seperti yang disebutkan, Rusia tampaknya tak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Ukraina.
Sudah sangat jelas bahwa Ukraina tidak melakukan serangan terpisah terhadap armada bayangan. Ini kampanye terkoordinasi selama beberapa hari yang tampaknya bertujuan menyingkirkan armada bayangan sepenuhnya dari Laut Azov. Drone-drone Ukraina datang dari berbagai arah yang menunjukkan bahwa Ukraina telah mencapai superioritas udara di atas Laut Azov. Juga jelas, Rusia tidak memakai kapal militer untuk mengawal kapal armada bayangannya di jalur air ini. Kapal-kapal itu mungkin membawa pertahanan udara untuk menembak jatuh drone Ukraina, tapi jelas tidak ada di sana. Itu mungkin terkait dengan Ukraina yang telah menghancurkan setidaknya sepertiga armada Laut Hitam yang mungkin bisa memberi perlindungan, memperlihatkan lapisan lain dari strategi Ukraina. Pertama, kapal perang, lalu kapal tanker armada bayangan. Dan yang lebih parah lagi, tampaknya Rusia juga tidak memiliki pesawat peringatan dini yang beroperasi di atas Laut Azov atau Selat Kerch. Tidak ada indikasi bahwa Rusia menghadapi drone Ukraina dengan cara yang berarti, yang menunjukkan kurangnya sistem peringatan dini yang dapat memberitahu pertahanan udara Rusia di wilayah pesisir sekitar Laut Azov bahwa serangan drone sedang datang. Rusia sama sekali tidak mampu menghentikan Ukraina dari melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Serangan harian selama seminggu membuktikan hal itu. Kelemahan Angkatan Laut Rusia di perairan sekitar Crimea terungkap di sini. Namun meskipun fakta itu akan membuat Putin dan orang-orangnya panik, ada aspek kedua dari semua ini yang menunjukkan transformasi total dalam cara Ukraina menjalankan kampanye angkatan lautnya melawan Rusia. Ada sesuatu yang telah berubah. Kampanye yang dulu fokus pada kapal perang kini berkembang. Siapapun yang memperhatikan, perkembangan ini seharusnya sudah bisa diperkirakan Rusia. Kami telah menyebut tingkat keberhasilan Ukraina melawan armada Laut Hitam. Kapal perang yang sudah berhasil dilumpuhkan Ukraina tidak bisa digantikan. Turki telah memastikan hal itu. Turki telah memblokir lalu lintas kapal perang melalui Selat Bosforus dan Dardanella yang keduanya mengarah ke Laut Hitam dan dikendalikan oleh Turki berdasarkan Konvensi Montreux. Setiap kali Rusia kehilangan kapal armada Laut Hitam, Putin kehilangan sebagian besar kekuatan laut untuk menunjukkan kekuatan di Crimea. Akibat dari semua ini adalah armada Laut Hitam menjadi tidak berguna secara fungsional untuk banyak tujuan yang seharusnya dilayaninya. Kurangnya pengawalan militer untuk kapal armada bayangan sudah kita bahas sebelumnya. Pada 26 Juni, UA.News melaporkan bahwa armada tersebut tidak hanya gagal mengawal kapal-kapal. Armada itu pada dasarnya telah menghilang sama sekali dari radar. Saat laporan dibuat, tidak ada kapal perang Rusia terdeteksi di Laut Hitam atau Laut Azov. Bukan karena Rusia menemukan kamuflase ajaib baru yang bisa menyembunyikan kapal dari radar, karena kapal-kapal itu memang tidak ada di sana. Rusia terlalu takut untuk menggunakan kapal perangnya di laut yang seharusnya mereka kuasai, karena mereka tahu bahwa drone dan rudal Ukraina selalu siap menyerang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahu betapa gagalnya Rusia. Rusia telah kehilangan Laut Hitam, kata Zelensky pada 5 Juli. Bukan kebetulan, pada waktu ini drone Ukraina mulai menyerang kapal armada bayangan yang kini kita lihat dihantam dalam jumlah puluhan di Laut Azov. Kampanye Ukraina di perairan dekat Crimea terus berkembang. Tanpa armada Laut Hitam, Ukraina bisa fokus gunakan drone untuk menyerang kapal-kapal armada bayangan yang tak dijaga. Evolusi ini mungkin juga merupakan respons terhadap aksi Rusia di Laut Azov sebelum serangan Ukraina. Kiev Post melaporkan bahwa data intelijen maritim Starboard menunjukkan penurunan 55% kapal yang menggunakan sistem identifikasi otomatis aktif di Laut Azov antara 30 Juni hingga 11 Juli. Sistem itu memungkinkan identifikasi kapal oleh semua pihak dan kapal armada bayangan mematikannya agar mereka tidak bisa dilacak. Rusia menjadikan Laut Azov sebagai tempat aman armada bayangannya. Ukraina telah menghentikannya. Dan dengan melakukan itu, Ukraina menunjukkan kepada kita hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kampanye Ukraina di Laut Azov. Kampanye untuk mengisolasi Crimea telah ditingkatkan karena fase baru pemutusan jalur pasokan Rusia telah dimulai. Strategi isolasi ini sudah dijalankan beberapa bulan terakhir, dimulai dari jalan, jembatan, dan kendaraan yang digunakan Rusia untuk mengirim bahan bakar dan pasokan ke Crimea lewat darat. Jalan raya RR-280 yang menghubungkan Rusia, Ukraina Selatan yang diduduki, dan Crimea sudah menjadi target sejak bulan April ketika drone serang jarak menengah Ukraina meninggalkan jejak berupa ratusan bangkai kendaraan pasokan yang terbakar di sepanjang jalan tersebut.
Sejak saat itu, Ukraina telah melakukan beberapa serangan terhadap jembatan-jembatan di wilayah pendudukan yang terhubung dengan jalur darat yang diandalkan Rusia untuk menjaga pasokan bahan bakar dan logistik ke Crimea tetap tersedia. Akibatnya, terjadi kekurangan bahan bakar besar di semenanjung itu, memaksa warga mengantre berjam-jam demi sedikit bahan bakar jatah. Terdapat pula serangan di Crimea, misalnya pada gardu listrik yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya membuat hidup di Crimea seperti neraka bagi penjajah Rusia tanpa melakukan kejahatan perang berupa menyerang mereka secara langsung. Ukraina ingin para penjajah itu melarikan diri, mengevakuasi Crimea melalui jembatan Kerch yang sengaja dibiarkan utuh oleh Ukraina karena eksodus ini akan menjadi pukulan besar bagi klaim Putin bahwa dirinya adalah pelindung besar Rusia. Serangan darat Ukraina sudah menyebabkan kekurangan bahan bakar di semenanjung itu. Ukraina kini menyerang kapal tanker bahan bakar dan minyak Shadow Fleet yang menuju Crimea untuk mengatasi krisis itu. Perlu diingat bahwa semua ini terjadi saat Ukraina terus menjalankan kampanye menyerang kilang minyak Rusia yang menurut RBC Ukraine telah menutup hingga 40% kapasitas kilang Rusia sehingga memicu krisis bahan bakar yang meluas ke seluruh daratan utama Rusia dan saat ini memengaruhi sekitar 50 juta orang. Sulit mengambarkan betapa memalukan ini bagi Putin. Dia telah memposisikan Crimea sebagai Riviera Rusia, destinasi utama bagi wisatawan dari seluruh Rusia, dan simbol kekuatan yang katanya dimiliki Rusia atas Ukraina. Tapi sekarang, Riviera jadi medan perang. Wisatawan yang berani pergi ke Crimea akan menghadapi kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik terus-menerus, dan mungkin melihat kapal terbakar di Laut Azov dari pantai. Mereka akan mendengar sirene serangan udara terus-menerus dan ketakutan karena ledakan pada malam hari saat lebih banyak drone Ukraina mendarat di semenanjung yang tak lagi bisa dipertahankan Putin. Ini adalah blokade klasik yang dilakukan dengan cara yang benar-benar baru. Ukraina tak perlu kapal perang atau pos pemeriksaan darat untuk menghentikan logistik Rusia ke Crimea. Mereka hanya butuh ratusan drone untuk menyerang semua yang menjaga Crimea tetap hidup. Dengan strategi brilian ini, Ukraina membuat yang mustahil jadi mungkin. Pembebasan Crimea yang tidak pernah bisa dibayangkan akan terjadi pada tahun 2014 ketika Rusia secara ilegal mencaplok semenanjung itu, kini sedang berlangsung. Kini, Rusia menghadapi bulan-bulan krusial. Saat Crimea mulai diisolasi, persiapan sedang dilakukan di wilayah selatan Ukraina, terutama untuk wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diduduki, menurut laporan PBB. Ukraina harus membebaskan wilayah itu jika ingin melancarkan operasi amfibi besar untuk merebut kembali Crimea. Strategi isolasi ini mendukung tujuan tersebut. Saat ini, ada 125.000 pasukan di kelompok militer selatan Rusia. Mereka membutuhkan bahan bakar, amunisi, dan perlengkapan, dan jalur logistik yang diserang Ukraina memasok kebutuhan penting ini. 125.000 tentara ini sedang diputus jalurnya, sama seperti para penjajah Crimea. Perlahan, satu persatu domino tumbang. Setelah Ukraina menyelesaikan tugasnya, kondisi akan ideal untuk pembebasan Crimea yang tak terduga. Terbakarnya puluhan kapal armada bayangan di Laut Azov bukan tujuan akhirnya. Ini langkah lain dalam kampanye brilian yang tak bisa dihentikan Putin. Namun seiring kampanye itu berlanjut, ada 1,5 juta penjajah Rusia di Crimea yang mengalami penyesalan paling mendalam yang mungkin dirasakan. Mereka seharusnya tidak pernah pindah ke semenanjung itu. Ukraina baru saja menunjukkan alasannya kepada mereka, dan sudah berbulan-bulan Ukraina memperlihatkannya. Sekitar sebulan sebelum armada bayangan dihancurkan di Laut Azov, Ukraina juga menghancurkan jembatan paling penting dalam jaringan pasokan Rusia di Crimea. Tonton video kami untuk mengetahui semua yang terjadi. Jika kamu suka video ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti The Military Show dan pantauan kami atas bencana Putin di Crimea. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.